Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita baca zikir pagi, sebagian dari zikir pagi bersama-sama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsil la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji milik Allah. Semoga Allah selalu mengizinkan kita istiqomah hingga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Baginda mulia yang setiap pagi harinya mengucapkan sebuah doa riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kalau jemaah bisa hafalkan doa yang tadi, dihafalkan ya jemaah. Karena itu termasuk doa yang sering Nabi baca. Nabi setiap hari itu termasuk di hadis Bukhari juga baca. Ada doa-doa yang Nabi sering baca. Di antara doa yang paling sering Nabi SAW baca adalah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun doa-doa yang lain yang tadi itu yang kita baca bareng-bareng itu juga iya termasuk tuh. Nabi sering baca doa itu, mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu nanti ada yang tidak bermanfaat, ada yang bermanfaat. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ilmu bermanfaat maksudnya adalah ilmu yang membuat seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ilmu itu membuat seorang hamba dekat sama Allah, kalau ada ilmu yang malah menjauhkan seorang hamba dari Allah, ini kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang seperti inilah jadi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kemarin atas pertolongan Allah kita bahas tentang salah satu keutamaan suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ammal fathi fi masiri lahu suratul Fatihah ala rahilatih. Bahwa ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah dengan membaca surah Al-Fatihah. Termasuk di antara istimewanya suratul Fatihah dikenal juga dengan surah pembuka atau surah penakluk. Menaklukkan sesuatu dengan membaca suratul Fatihah. Dan selanjutnya adalah Rasulullah SAW farraja'a fi qiraatihi. Ketika pulang pun setelah Fathu Mekah, beliau juga kembali dengan membaca suratul Fatihah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau dalam kitab yang sama di jilid yang pertama ini, di terjemah Sahih Muslim halaman 824. Dikiaskan oleh para ulama tentang seseorang ketika mau amar ma'ruf nahi mungkar, karena isi pembebasan kota Makkah itu juga amar ma'ruf nahi mungkar, di mana Rasulullah menghancurkan berhala-berhala, mengajak orang untuk aslim taslam, masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Ini termasuk diantaranya kias para ulama, siapa-siapa yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar boleh dia membuka pertemuannya dengan membaca suratul Fatihah. Itu jamaah dirahmati Allah. Karena sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam juga membukanya dengan suratul Fatihah. Sekarang kita mau ketemu tentang obat hidup tenang. Judul kita pagi ini adalah obat hidup tenang. Manusia hidup di dunia ini yang ia cari adalah ketenangan.
Tidak akan ada manfaatnya uang banyak tapi hidup nggak tenang. Uang banyak tapi dikejar KPK. Uang banyak ternyata hasil curang, zalim kepada orang lain, mengambil yang bukan haknya, culas, menipu. Betapapun banyaknya uang, kalau dia tidak berkah, maka ini tidak akan mendatangkan selaksa ketenangan dalam hidup karena nggak berkah. Yang dicari itu dalam mencari rezeki, warizqan tayyiban, ya Allah karuniakan kepadaku rezeki yang berkualitas. Di antaranya di dalam berkualitas itu ada yang namanya keberkahan. Siapa-siapa yang mencari rezekinya tidak memikirkan tentang faktor keberkahannya, dijamin rezeki itu nggak akan barakah, karena dia sendiri tidak memperhatikan faktor berkahnya rezeki. Adalah kecil berkah, banyak berkah. Nggak masalah tentang kecil dan banyaknya, yang paling penting tentang berkahnya. Karena salah satu ketenangan hidup itu ada di barakah. Apa kata Imam Nawawi tentang barakah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Harta yang didatangkan dalam hidup kita, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Apakah dengan harta yang Allah titipkan membuat kita semakin dekat sama Allah atau semakin jauh? Para sahabat itu sering melebeli tunggangannya, untanya, keledainya, kudanya, dan beragam macam apa yang Allah titipkan pada beliau hanya untuk digunakan di jalan Allah. Nanti jamaah sedikit kalau melihat ada mobil-mobil, karena qadarullah ma syaa fa'al, kemarin Mas Frans tim HAS membuat poster kecil tempelan stiker di mobil atau stiker di motor, hanya digunakan di jalan Allah. Nanti kalau ngelihat kurang lebih seperti itu jemaah, sahabat-sahabat dulu menempeli, melebeli apa yang Allah titipkan pada mereka. Fi sabilillah, hanya digunakan untuk di jalan Allah, hanya digunakan untuk di jalan Allah. Alhamdulillah, poster sederhana itu udah nempel di beberapa mobilnya teman-teman. Salah satunya mobilnya sahabat-sahabat yang sering ngaji. Jadi kalau jamaah nanti lihat ada set hanya digunakan di jalan Allah, nah itu stikernya tuh jamaah. Harus buat kita untuk mengingatkan diri kita pribadi, apa yang Allah titipin sama kita digunakan di jalan Allah, karena pasti tenang. Kata Rasulullah di hadis Muslim SAW, juga termaktub dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, fa innal khaira tuma'ninah, sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa. Wa inna syarra ribah, dan keburukan itu menggelisahkan. Jadi kalau mau tenang hidup, deket aja kebaikan terus, pasti tenang. Kalau nggak mau tenang, pasti dia sedang berbuat maksiat. Itu udah pasti jemaah. Karena kemaksiatan menghadirkan kegelisahan, kemaksiatan menghadirkan ketidaktenangan hidup. Orang-orang yang banyak mengumpulkan harta tapi hidupnya nggak tenang, dia hanya berhasil banyak mengumpulkan harta tapi tidak berhasil menjadi orang baik. Dia hanya berhasil mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia nggak berhasil jadi orang yang baik. Padahal yang paling penting adalah gimana caranya menjadi orang yang baik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang. Apa sih sebenarnya obat hidup supaya hidup kita itu tenang? Karena tema kita di subuh ini, obat hidup tenang itu apa sih? Karena kan yang paling kita cari-cari dalam kehidupan adalah ketenangan. Di antaranya adalah kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Seperti buah utrujah, baunya wangi, rasanya enak. Jadi salah satu di antara faktor ketenangan hidup itu hadir melalui baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ada kisah di hadis Muslim juga tentang seekor kuda salah seorang sahabat yang
jumpalitan, terus kemudian kuda ini jadi tenang jemaah. Saya bacakan riwayatnya. Ini riwayat daripada Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib. Dari Al-Bara bin Azib, qala kana rajulun yaqra'u suratul kahf. Ada seseorang baca suratul kahfi. Wa indahu farashun marbutun bishatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat taduru wa tadnu wa ja'ala farashuhu yanfiru minha falamma asbaha ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazakara dhalika lahu faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Jadi Al-Bara bin Azib itu cerita begini. Ada seorang sahabat laki-laki punya 1 ekor tunggangan. Ketika dia bawa tunggangannya, ini tunggangan nih qadarullah masyafal, awalnya adalah tunggangan yang gak mudah untuk tenang. Terus tunggangannya pokoknya gelisah aja. Sama sahabat laki-laki ini, dia baca suratul kahfi, dibaca surah Al-Kahfi. Tiba-tiba seketika tunggangannya, si kuda yang tadinya jumpalitan ini jadi tenang, sakinah, bisa berjalan dengan nyaman, menyamankan sahabat yang diceritakan Al-Bara bin Azib tadi. Akhirnya sahabat ini bingung toh. Rasulullah kemudian datang dan sahabat ini nanya, ya Rasulullah, kuda saya tadinya kan dia aktif nih ya Rasulullah. Saya bacakan suratul kahfi, kuda saya sakinah, tenang ya Rasulullah. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Kudamu yang tenang tadi itu tersebab engkau membacakannya Al-Qur'an. Ini salah satu faktor ketenangan hidup itu, kuncinya ada di Al-Qur'an jemaah. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, kenapa hidup saya nggak tenang? Jawabannya, hidup kita jauh dari itu jawabannya. Hari-hari ini kita itu banyak banget self healing. Dikit-dikit self healing kesinilah, dikit-dikit pengen self healing kesitulah. Self healing itu apa sih artinya? Artinya menyembuhkan dari penyakit batin. Self healing itu artinya proses penyembuhan jiwa dari sakit batinnya. Tertekan dia, stres dia, pokoknya begitu, dia pengen menyembuhkannya. Istilah anak-anak muda gaul zaman sekarang itu self healing. Ada yang saya pengen self healing ke Pulau Komodo, ke Maldives. Ada yang pengen self healing ke Denpasar, Bali. Ada yang pengen self healing dengan liburan ke sini dan liburan ke sana. Itu nggak salah kok, benar. Tapi jangan pernah lupakan, sebaik-baik self healing kita adalah Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebaik-baik self healing adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena obat yang paling indah, dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Dengan mengingat Allah hati kita jadi tentram. Termasuk salah satu sarana mengingat Allah adalah membaca kalamullah, yakni Al-Quran. Baca Al-Quran termasuk obat hidup. Kalau mau tenang, baca Al-Quran. Kalau mau tenang, interaksi sama Al-Quran. Kuda aja bisa jadi tenang karena dibacain Al-Quran, apalagi kita. Kuda aja yang tadinya hiperaktif jadi tenang dibacain suratul kahfi. Ini baru 1 surah jemaah. Gimana kalau nanti ada banyak surah dibacakan? Apa tenangnya kuda itu? Bisa jadi lebih tenang lagi. Nah, ini juga termasuk di kendaraan. Sebenarnya tetap hari ini kita bisa naik kuda karena secara tekstual lafadznya kuda. Tapi nanti kalau mau dikiaskan secara luas, kuda besi yang kita tunggangi hari ini, seperti motor, mobil yang dimiliki atau kendaraan lain yang dipunyai, itu tuh sebenarnya bisa banget juga kita bacakan surah di dalamnya ketika kita menungganginya agar kendaraan ini tunduk.
Yang menundukkan kendaraan kita siapa jemaah? Allah. Jangan kira, mohon maaf, mobil baru nggak bisa nanti yang namanya mogok, macet. Di tol kalau, mohon maaf, di tol pun, jalan tol, kalau ada mobil baru mogok pun ya bisa mogok jemaah. Walaupun itu mobil baru keluar dari dealer. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang baru saja beli mobil, belum lama ternyata qadarullah masyafa'al, mobilnya kecelakaan. Misalnya kan demikian. Loh, semua ilmu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kita ikhtiar menenangkan tunggangan kita, salah satunya dengan membacakan Al-Qur'an di atasnya. Jadi kalau di mobil itu setelkan murattal Al-Qur'an, audio jacknya disambung atau bluetoothnya disambung, lalu kemudian membaca atau menyetel murattal Al-Quran. Ya minim-minim dengerin ceramah sambil jalan di mobil. Karena salah satu anugerah kebahagiaan yang diberikan kepada orang yang memiliki mobil adalah tadi, dia bisa untuk mendengarkan murattal dari dalam mobilnya. Gunakan kesempatan itu jemaah. Setel 1 bulan aja itu bisa berpotensi membuat kita jadi hafal surah yang kita baca di dalam mobil. Di dalam mobil setelah sebulan aja Al-Mulk, insya Allah hafal Al-Mulk 1 bulan. Setel aja Ar-Rahman 1 bulan rutin di mobil, dalam perjalanan disetel, pergi ke sana disetel, pergi ke sini disetel, insya Allah hafal itu jemaah. Biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk kisah hikmah ya dari Al-Bara' bin Azib. Kisah lain itu ada, tapi sama, ini suratul Kahf, tentang surah Al-Kahfi yang dibacakan kepada seekor tunggangan, yakni kudanya. Kemudian laki-laki tersebut cerita sama Rasulullah, maka beliau kemudian bersabda, tapi ini beda ya. Kalau tadi kan laki-laki ini nanya ke Rasulullah, apa pendapat anda ya Rasulullah? Kok bisa tenang itu tunggangan saya? Karena kamu membacakannya Al-Quran, maka tungganganmu menjadi sakinah. Jadi obat hidup itu salah satunya Al-Quran. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Al-Bara' bin Azib cerita, laki-laki ini cerita sama Nabi. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra'u ya fulan. Kata Rasulullah, wahai fulan, bacalah Al-Quran ketika kamu naik di atas tungganganmu. Fa innaha sakinatu tanazzalat 'indal Qur'an atau tanazzalat lil Qur'an. Substansinya sama, tapi beda awalannya aja. Rasul bilang di awalannya, wahai fulan, sesungguhnya itu karena ketenangan yang dihadirkan dari Al-Quran. Kalau yang ini, wahai fulan, baca aja nggak apa-apa, karena sesungguhnya dengan bacaanmu itu akan menenteramkan tungganganmu. Tunggangan itu tentram kalau dengar Al-Quran. Makhluk hidup yang lain kalau dengar Al-Quran apakah bisa tenang? Rata-rata begitu ya jemaah. Hewan dengar Al-Quran rata-rata begitu, sakinah dia, tenang banget. Kalau jemaah punya hewan di rumah peliharaan, misalkan kucing gitu, burung, punya peliharaan ikan, atau mungkin punya peliharaan ayam dan segala macam di belakang, atau bahkan mungkin jamaah punya karyawan-karyawan nih yang kerja sama jamaah di bengkel, di offline store, toko bajunya, disetelin murattal aja deh. Itu karyawan tuh langsung pasti hatinya nanti beda jemaah. Hati yang tumbuh disirami dengan bacaan Al-Quran. Apalagi ketika jamaah bilang wajib ya untuk karyawan saya 1 juz, wah besok langsung keluar tuh, langsung resign. Ada seorang sahabat praktekin begitu. Semoga Allah jaga sahabat kami, praktekin. Pokoknya kerja di saya karyawan ada 6 apa 8 orang karyawannya beliau itu diwajibkan 1 hari 1 juz. Baru 1 hari besoknya izin resign langsung jamaah, keluar gitu. Sebenarnya itu filter juga jemaah. Filter kita nanti dihadirkan karyawan-karyawan yang mau mendekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mendekat kepada Allahnya lewat sarana membaca Al-Quran. Mendekat kepada Rasulullah SAW-nya adalah dengan sarana tidak
jauh-jauh dari meneladani sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi itu termasuk filter juga tuh. Wah, bagus tuh kalau ada owner dari satu perusahaan mewajibkan karyawannya, ya kalau belum biasa juz ya minimal baca 3 lembar lah. 3 lembar tuh nggak lama ya, paling 12 menit atau paling ya 15 menit lah, katakanlah selembarnya 5 menit ya 15 menit kali 3 lembar toh. Nanti itu juga menghadirkan karyawan-karyawan yang tenang jiwanya, karena awal harinya mereka sudah dibasuh dengan membaca Al-Quran. SOP loh jemaah, standar operasional prosedur, dijadikan sebagai SOP utama, SOP karyawan perusahaan Hadi Winarso. Wes, wajib 1 juz. Wes, Masya Allah. Wah, ini keren nih kalau begini jemaah. Loh, Rasulullah kan bilang begitu toh. Kata Rasulullah, kalau kita bisa rubah dengan power kita, maka rubah dengan power. Kalau nggak bisa ya dengan lisan, nggak bisa ya dengan hati. Kan termasuk itu toh. Awalnya karyawan kita jauh dari Allah, sekarang kita mau deketin kepada Allah. Caranya gimana? Ya caranya tadi, mau nggak mau ngenalin karyawan kita supaya dekat sama Allah dengan bacaan Al-Quran. Jadi awal harinya mereka itu startnya ya udah Al-Quran, ya pasti nyaman jemaah. Hidup tuh kalau udah awalannya Al-Quran, awalannya ngaji, ya pasti sakinah jemaah. Termasuk ilmu begini loh jemaah. Makanya kan banyak yang ngantuk, tidur. Karena sebenarnya kata Rasulullah SAW di hadis Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasuna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada seseorang yang hadir ke majelis ilmu kecuali Allah turunkan padanya sakinah, ketenangan. Saking sakinahnya bisa tidur. Makanya jemaah dengerin ceramah, nunduk, awalnya nunduk, lama-lama terus jaketnya di kupluknya dipakai, pluk gini nunduk, tahu-tahu saking sakinahnya kan begitu toh. Sakinah itu dihadirkan Allah, karena ini orang Allah angkat beban masalahnya. Loh jemaah yang dirahmati Allah, orang kalau nggak tenang tuh nggak bisa tidur jemaah. Ada kisah yang diceritakan oleh gurunda kami, bukan teman kami ya, tapi temannya gurunda kami. Jadi gurunda kami, beliau itu punya teman. Temannya ini seorang miliarder. Kalau tidur harus pakai obat penenang, karena beliau ini nggak tenang. Hartanya banyak tuh malah nggak tenang ya jemaah ternyata. Lo buktiin aja jemaah lo. Sekarang kita bilang, wah pengen hartaku 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Besok coba diperhatiin aja. Kalau nggak siap lo ya, nek udah siap insya Allah jadi Utsman bin Affan. Kayak beliau yang setiap hari udah transfer ya Mas Agus, transfer ya Mas Agus. Kalau siap mentalnya nerima uang, jadinya sodakoh, jadinya seperti Utsman bin Affan. Tapi kalau nggak siap, wah dadak tiba-tiba nerima uang 1 miliar nih, kalau nggak siap lo bisa naik. Minta sama Allah tuh ya boleh ya jemaah, apa aja tuh ya boleh minta sama Allah, yang monggo lah, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Allah tuh maha kaya, apapun diminta boleh. Saya nitip aja satu begini, minta sama Allah agar diberi harta yang kita mampu untuk amanah mengelolanya. Jadi minta ya monggo, ya Allah 1 miliar, ya Allah 2 miliar, ya monggo. Tapi saya nitip tadi, sisipkan juga setelah permintaan jamaah, ya Allah mampukan hamba untuk mengelola harta yang kau titipkan dengan amanah. Karena penting loh jamaah, nek enggak ribut mesti keluarga, bisa ribut tuh jamaah. Berapa banyak survei membuktikan awalnya hidup sederhana, tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Begitu titipan Allah itu datang, mak cegler, outletnya ribuan jemaah, bukan ratusan nih, ribuan cabang. Akhirnya mohon maaf, rumah tangganya mulai ada Will, wanita idaman lain, mulai ada Pil, pria idaman lain. Akhirnya retak, hancur porak-poranda rumah tangganya. Karena tuh harta ya ujian, miskin ya ujian, kaya ya ujian. Enak jadi dia mana coba? Wah,
enak kaya ya berkah ya, kayak Utsman bin Affan ya enak. Karena begini, saya pernah mendengar kalimatnya Al-Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i belajar dari Imam Abul Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i punya guru pertama Imam Malik nih, guru-guru fase-fase awalnya. Pas beliau berguru kepada Imam Malik, beliau kan punya pandangan, pokoknya hidup sederhana wae lah. Begitu Imam Syafi'i selesai guru sama Imam Malik, kan Imam Syafi'i nanya toh, wahai guruku Imam Malik, saya mau belajar kepada siapa lagi? Kata Imam Malik, ya udah, dulu tuh ada ilmunya banyak luas, namanya Imam Abu Hanifah, tapi sudah meninggal. Ada tuh murid yang meneruskan perjuangan gurunya, namanya Imam Abul Hasan Syaibani. Datang deh Imam Abul Hasan ke Syaibani sana, dikasih uang sama Imam Malik tuh 60 dinar. 20 dinar, bukan 60 ya. 20 dinar itu setara dengan 80 juta. Ini buat bekal kamu nuntut ilmu ke Imam Abul Hasan Syaibani. Sampai di rumah Imam Abul Hasan Syaibani itu Imam Syafi'i nginjek karpetnya, itu diinjek Imam Syafi'i, mata kakinya Imam Syafi'i tenggelam. Saking bagusnya karpetnya Imam Abul Hasan Syaibani. Masuk ke ruangannya Imam Abul Hasan Syaibani, di atas mejanya itu ada batangan emas, koin-koin, dinar banyak. Imam Syafi'i nanya atau begini, wahai Imam, ini harta Anda? Iya. Sebanyak ini? Iya, Allah titipkan kepada saya. Kata Imam Abul Hasan Syaibani, apa ini saya kasih kepada pezina aja? Kata Imam Syafi'i, oh jangan, nanti dipakai zina. Apa tak kasih sama orang penjudi aja? Yo jangan, nanti dipakai judi. Lah harta sebanyak ini bagusnya dipegang siapa? Dipegang jenengan aja wahai Imam. Akhirnya Imam Syafi'i setelah berguru pada Imam Abul Hasan Syaibani punya statement begini, terkenal masyhur begini jamaah statement. Sebaik-baik harta ada di tangan hamba Allah yang salih. Ini statement Imam Syafi'i. Jadi harta itu bagusnya emang di tangan hamba Allah yang soleh. Karena harta itu kalau banyak jumlahnya di tangan hambanya Allah yang salah, yo pasti keliru jamaah. 1 miliar di tangan kiai, 1 miliar di tangan penjudi, yo pasti beda. Yang di tangan penjudi dipakai judi, di tangan kiai jadi sekolah, madrasah, pondok, masjid, universitas, yo pasti begitu jemaah. Karena tergantung yang ngelola siapa. Maka kalau bisa berdoa sama Allah dengan doa yang terbaik, meminta kebaikan tentang kekayaan. Ya Allah itu maha, ya Allah tuh yang maha kaya. Jangan lupa juga minta, sisipkan doa setelah minta harta tadi, minta kepada Allah yang paling tinggi. Ya jelas ya jamaah, nggak usah diulangin lagi. Minta yang paling tinggi itu adalah minta surga Firdaus. Tapi nanti runtutannya adalah gambarannya kenyamanan hidup lewat harta. Minta juga ya Allah mudahkan hamba menjadi orang yang amanah mengelola harta yang kau titipkan pada hamba. Emang begitu, karena semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadirin jangan dirahmati Allah, obat hidup tenang adalah Al-Qur'an. Jadi kalau hidup kita nggak tenang, wes pasti jawabannya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Qur'an. Wes nggak usah analisa yang lain wes. Lawang sekarang aja kita mau jujur-jujuran ya pasti lebih banyak baca WA jemaah. Baca WA atau baca Quran jemaah? Al-Qur'annya lasin Ramadan, WA-nya lasin 5 menit yang lalu. Kita tuh bisa khatamin Al-Qur'an itu kan biasanya mayoritas masyarakat cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tuh wes pokoknya begitu wes. Gak kepegang kadang Quran tuh sampai bersih sih wes. Al-Quran ini baru beli, oh enggak udah 10 tahun yang lalu, tapi masih plastikan. Yo masih plastikannya tuh belum dilepas jemaah, gak pernah dibaca sama sekali jemaah. Makanya ada bagus nih kalau jamaah maghrib isya bisa ke Masjid Fatimah Garung, datang ke sini dibarengin Mas Roto, dibarengin Mas Agus, nanti baca Quran maghrib isya. Yo bagus jemaah. Ada waktu-waktu dimana emang kita harus sediakan waktu, paksakan baca Al-Quran. Karena kemarin hadis Muslim, ingat aja mah, pas
hadis Muslim itu disampaikan ketika Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau ada orang nggak bisa baca Quran, bukan dia nggak punya waktu, tapi Al-Quran tidak sudi dibaca sama dia. Harusnya dia bertanya-tanya sama dirinya, ya Allah, dosa apa yo saya sampai Al-Quran itu nggak mau saya baca. Jadi bukan andanya yang sibuk, bukan andanya yang nggak punya waktu, tapi Al-Qurannya yang tidak mau disentuh sama orang model Anda. Model kita nih, model-model begini nih yang jauh sama Al-Quran. Tapi yo sekarang yo diganti yo jemaah. Gantilah sekarang itu Al-Quran ya minimal 1 lembar lah harus dibaca jemaah. Raketang 1 lembar yo dibaca. Gak akan rugi orang-orang yang mendawamkan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, ada seseorang, ini kisah yo masyhur juga. Ada seseorang itu punya semangat ada seorang punya semangat khatam 1 juz dalam 1 hari. Satu ketika dia ini mau datang kondangan jemaah. Biasa toh orang-orang kalau mau kondangan punya teman dekat pasti ngajak bareng kan. Nih orang ternyata qadarullah wa masya'afa'al belum selesai target 1 juznya, karena dia 1 hari punya target baca Quran 1 juz. Ditelepon kan, Pak, mau kondangan bareng nggak? Nek bareng tak jemput nggih Pak? Oh nggih. Tapi nanti mohon izin nggih. Nek belum selesai ya mohon maaf, nanti biar duluan aja. Ya udah. Belum selesai apa Pak? Baca Al-Qur'annya. Ya. Akhirnya dia baca Quran toh. Baru dapat setengah juz jemaah. Baru dapat setengah juz. Ini orang datang naik mobil jadul, baunya bau solar. Tok datang jemput. Pak, ayo Pak, kondangan bareng. Kata bapaknya, aduh belum dulu ya, saya belum khatam nih target Quran saya, baru setengah juz, belum 1 juz. Kalau mau duluan ya monggo deh duluan. Mobil Panther, bau solar. Akhirnya dia duluan nih jemaah. Ya Allah, bismillah, kalau memang hamba harus berangkat naik hijet, hamba berangkat naik hijet. Ya Allah, kondangan gak apa-apa ya Allah, yang penting ini ayat-ayatmu saya baca selesai. Akhirnya diselesaiin 1 juz. Dapat telepon lah, Pak, oh dapat undangan ini nggak? Ya dapat. Ya udah nanti bareng saya aja ya Pak, saya jemput gitu. Dia selesaikan khatam Quran 1 juz, mobil Alphard datang menjemput dia. Masya Allah. Yang kalau dia tadi nggak nyelesain khataman Qurannya 1 juz, bau solar tuh jemaah. Tapi karena dia tadi memilih Al-Qur'annya daripada hanya sekedar langsung memenuhi panggilan undangannya, Allah beri hadiah ini mobil Alphard, nyambut dia nyaman, AC-nya dingin. Akhirnya dia berangkat kondangan naik mobil itu. Allah kuasakan tuh jemaah. Ini kan kisah-kisah nyata di sekitar kita yang kita nggak bisa tutup mata. Orang-orang yang mengutamakan Al-Quran itu yo dimuliakan sama Allah. Loh jemaah begini toh, jamaah pergi ke tempat tukang ayam, dimuliakan toh, minim-minim dibawakan apa? Ayam pulang toh. Lah jamaah memuliakan kalamullah, baca Al-Quran. Yo masa Allah pemilik Al-Quran nggak akan memuliakan dirinya si orang tersebut? Ya kan nggak mungkin. Yo pasti dimuliakan Allah. Cara Allah memuliakan hamba yo unik jamaah. Ada yang lagi diam-diam, tahu-tahu, Pak, mohon maaf, boleh saya dibantu Pak? Saya mau pergi ke sini. Oh ya Pak, mari saya tunjukkan. Yo padahal cuma 5 menit jemaah. Kita naik motor nunjukin, ditempel. Makasih ya Pak. Jeglek. Berapa? 200.000. Ya Allah, 5 menit toto jeglek dapat 200.000. Ya itu gimana tuh jemaah? Allah toh yang ngatur itu semua. Allah yang ngatur itu semua. Ada orang lagi diam di masjid, tilawah baca Al-Quran. Shadaqallahul azim. Akhirnya ada orang rapat. Pak udah makan belum? Belum. Ayo makan Pak bareng sama saya. Ditraktir makan. Ya Allah, model-model begitu tuh jemaah. Jadi orang-orang itu kalau kembali kepada Al-Quran hidupnya tenang. Wes dijamin tenang jemaah. Dia baca Al-Quran tenang, khatam Al-Quran juga tenang. Di rumahnya disetel murotal Al-Quran, yo tenang nanti. Murotal Al-Quran tuh penting juga disetel di rumah ya jamaah.
Kalau bisa, makanya saya menghimbau, ini himbauan saya dari zaman awal-awal saya datang ini kayak di sini. Kalau punya uang bisa beli sound system, speaker atau salon, harganya yang murah-murah dulu. Paling cuma 200 atau 150 ribu itu loh, speaker yang begitu kecil tuh loh jemaah. Itu setelin Quran, disambung bluetoothnya dari handphone, setelin Al-Quran. Oh itu anak kecil tuh nangkep banget tuh. Dengan setelan murotal tuh nangkep banget mereka biasa begitu. Mumpung mereka masih kecil, setelin Al-Quran. Kayak jamaah ya cucunya lah berarti. Cucu-cucu kita titipin aja begitu. Nanti tumbuh kembangnya beda jamaah. Anak-anak yang dari kecilnya biasa terinstal Al-Quran, tumbuh dewasanya nanti mereka beda. Ada beberapa orang yang saya kenal juga, beliau hafiz Al-Quran. Ini umurnya masih muda ya jemaah, tapi pola pikirnya itu seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Jadi ada orang hafal, ya jemaah juga kenal ya, ibaratnya yo Mas Dama, yo Ustadz Ilham, itu kan masih muda tuh jemaah. Kelahiran 2002 tuh belum ada 20 tahun toh. 2002 tuh berarti kayak 19 tahun. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Ilham, Ustadz Dama, itu kan kayak enak banget, tenang banget. Salah satunya begitu toh. Nanti ada anak-anaknya jamaah. Itu tuh sebenarnya ada faktor di balik ketenangannya anak muda. Salah satu faktor tenangnya mereka adalah Al-Quran. Makanya nih jamaah ngelihat, nih ada orang anak muda, kok sikapnya tenang. Itu biasanya dia punya Quran dalam dada. Maka instalasi itu membuat jiwanya ini beda. Al-Quran itu menenteramkan, menenangkan, menyejukkan jiwa. Wes jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Wes jamaah hidup enak wes sama Al-Quran, sama Al-Quran, sama Al-Quran. Yuk kembali ke topik bahasan. Obat hidup tenang, jawabannya adalah dengan Al-Quran. Tunggangannya hiperaktif, tunggangannya macet-macet. Yuk pertama bacakan Al-Quran. Habis itu ikhtiar ya jamaah, jangan nggak ikhtiar. Mobil mogok, kenapa nih? Zenget di starter nggak nyala, dibuka kapnya. Begitu dibuka ternyata air radiatornya habis. Kalau air radiatornya habis, yo jangan cuma dibacakan, oh air radiator habis, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yuk kalau air radiator habis, boleh tetap baca Al-Quran, silakan. Ya Allah mudahkan, bacain Al-Quran, fadol. Tapi sambil ikhtiar, buka penutup radiator, isi, jogrokin, tuangin air jemaah, biar air radiatornya itu terisi penuh. Ya kan ada ikhtiar tuh jemaah, mesti ada ikhtiar. Udah tahu air radiatornya misalkan malah habis, air radiatornya nggak diisi. Kan begitu tuh. Islam itu kan agama yang syumul, sempurna. Maka nanti kita ngelihat ada yang namanya ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Kita tahu ya Allah itu kuasa, makhluk tak kuasa. Allah itu maha kuasa, kita ini nggak punya kuasa. Kuasa kita itu semua tergantung kepada tergantung kepada izin dan restu dari Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Wis nggak ada daya dan upaya kecuali Allah. Wis Allah pokoknya. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, ranahnya manusia yang bisa ikhtiarkan. Maka Mas Yoyo yang punya SS, warung spesial sambal itu, beliau pernah bilang di salah satu pertemuan, semoga Allah menjaga beliau, kata Mas Yoyo begini, saya dengan warung SS 96 cabang se-Indonesia dan Malaysia dan luar negeri tidak pernah menarget omset, karena rezeki ranahnya Allah. Tapi yang saya target ke karyawan saya, ikhtiar yang ranahnya manusia. Kamu harus datang ke 100 lembaga, tawarkan catering SS, tawarkan produk SS, itu yang saya wajibkan. Karena ranah manusia ikhtiar dan dia bisa. Saya nggak marah, nek omsetnya loh kok cuma sekian miliar lah, kok cuma sekian ini. Beliau nggak marah karena rezeki itu Allah yang mengatur. Tapi kalau misalkan ditargetkan bulan ini harus 100 lembaga disebar flyer promosi mengenalkan produk SS, kok nggak kesampaian, itu bisa saya marahi karena itu ranahnya ikhtiar manusia.
Oh ya ini keren nih ilmu begini jemaah. Kadang kan kita pokoknya bulan ini target omset harus sekian puluh juta. Ini kan kadang kita begitu toh. Padahal rezeki itu kan karunia dari Allah. Ya, jadi emang sebenarnya setelah jamaah kita ngaji ini jamaah kalau punya perusahaan, punya karyawan yang ditargetkan itu harusnya bukan tentang rezeki, karena rezeki ranahnya Allah. Innallaha huwa razzaq, Allah yang ngasih rezeki. Target kita sebagai owner bisnis apa? Bilang sama karyawan, wis pokoknya kamu baca Quran 1 hari 2 lembar. Pokoknya kamu ikhtiar senyum kepada pelanggan. Pokoknya kamu nanti update status setiap hari minimal 3 kali. Nanti kamu pokoknya kenalan minimal 1 hari sama 3 orang baru. Kenalin produk kita punya nugget, kita punya sosis, minimal begitu misalnya. Begitu jemaah. Jadi bukan dipaksa tentang harus sekian ya omsetnya, bukan, tapi tentang ranah manusia yang bisa ikhtiar. Disitulah kita support karyawan, staff kita. Begitu tuh jemaah. Oh yo ini keren nih ilmunya, luar biasa. Kembali ke dalam bahasan 3. 1. Kunci tenangnya hidup ada dalam Al-Quran. 2. Kalau tunggangan kita mogok-mogok, macet-macet, atau tunggangan kita pengen lancar sakinah, hendaknya kita membaca Al-Quran, karena tunggangannya nanti jadi sakinah. Kemudian yang ketiga, kalau bisa 1 hari yo minimal harus membaca Al-Quran, karena ini pusat ketenangan. Hadirin jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang live streaming lewat TikTok, assalamualaikum. Yang live streaming lewat YouTube, assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan berkah rahmatnya Allah serta ridhonya Allah untuk jamaah sekalian yang live streaming dari rumah sekeluarga besar. Jika ada yang teman-teman yang hendak bergabung dengan grup kajian saya, teman-teman bisa klik link di bio TikTok profilnya, dibuka, ada link di situ yang nanti tersambung dengan WhatsApp. Sebutkan 3, 1 namanya, jenis kelamin, lalu yang ketiga asal kota. Sebutkan namanya, jenis kelamin, lalu kemudian asal kota atau asal negara. Insya Allah nanti kami masukkan ke grup kajian saya yang isinya tentang video dakwah pendek, poster dakwah, lalu program-program seputar kajian saya. Mudah-mudahan nanti ada lebih banyak amal soleh yang bisa teman-teman amalkan dan lakukan dalam sinerginya kita bersama-sama. Begitu ya teman-teman. Yang mau masuk grup gimana caranya Ustadz? Klik link di bio, sebutkan nanti 3 nama tadi, insya Allah nanti akan kita masukkan ke grup kajian. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan nanti dengan grup muslimah yang perempuan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, dikoreksi, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jamaah dan kaum muslimin dan Ustaz selalu diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz, dari Maguwo. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, saya pernah lihat dan dengar peternakan ayam yang didengarkan murotal. Apa diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Dijawab kemarin juga oleh sahabat kami Ustadz Ferry Septianto LC. Beliau ada beberapa belas sanad ilmu yang sampai kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Dijawab boleh, dengan catatan tetap soundnya itu kalau bisa ditaruh di tempat yang mulia. Seperti misalkan kalau bisa diperdengarkan dari kejauhan, yang itu memang tempatnya disterilkan untuk khusus memperdengarkan Al-Quran. Jadi soundnya itu, tempat keluar suaranya itu dimuliakan. Jadi begitu ya jemaah. Karena itu ya faktor yang ngaruh jemaah. Diperdengarkan Al-Quran itu yang ngaruh, hewan peliharaan itu. Sakinah nanti jemaah. Ya ayam-ayam sakinah, ayam-ayam. Kenapa Pak ayamnya kok beda? Seekor harganya 240.000. Yo ini beda, ayam hafal Quran ini. Misalkan begitu. Ya nggak begitu juga ya, maksudnya ya insya Allah beda ya beda, tapi setidaknya kita menyehatkan, karena makhluk hidup itu kalau dengan Al-Quran ya pasti jadi baik tuh. Nggak mungkin enggak, ini kalamullah, mukjizat.
Mukjizat yang sampai hari ini kita bisa rasakan, kita sentuh, kita pegang itu kan satu, Al-Quran toh. Rukun iman ada 6, 5 kan untouchable, nggak bisa dipegang toh. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, kemudian iman pada hari kiamat, qada dan qadar, ya kan. 5-nya kan nggak bisa kita sentuh toh. Satu yang bisa kita pegang, yang ini mukjizat. Yuk, Al-Quran tuh mukjizat ya ma. Al-Quran tuh mukjizat. Cuman kadang ya kita kurang hormat sama Quran. Begitu sobek begitu. Pokoknya Al-Quran itu kalau ditaruh kepada siapa aja makhluk hidup pasti insya Allah jadi baik. Makanya begitu jawabannya boleh, asalkan tempat keluarnya suara Al-Quran di situ dimuliakan. Begitu hadirin, Allahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Siti Zubaidah. Semoga Ustadz selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Maaf izin bertanya Ustadz, di luar tema Ustadz, doa-doa apa saja yang boleh dibacakan ketika ziarah kubur Ustadz? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah jaza. Semoga Allah memuliakan Budi Siti Zubaidah sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wal an fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang aku perintahkan kalian, silahkan ziarah kuburlah kalian. Catat baik-baik, ziarah kubur itu termasuk di antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya 3. 1, mengingat kematian. 2, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian terbaiknya. 3, melembutkan hati agar tidak sombong. Kalau semuanya itu meninggal, sekaya apapun yang akan meninggal. Nah, pertanyaan berikutnya, doa apa yang dibaca? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ketika kita masuk ke dalam kubur, ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat insyaallah anabikum lahikun. Assalamualaikum wahai ahli kubur, minal mu'minin, dari laki-laki beriman, perempuan beriman, muslimin, muslimah, maka insya Allah kami juga akan segera menyusul. Itu. Kemudian Nabi menganjurkan lepas alas kaki. Alas kakinya dilepas. Setelah alas kakinya dilepas, Nabi anjurkan untuk mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Itu doa yang paling sering Nabi anjurkan ketika orang ada di kuburan. Doa yang lain boleh enggak? Wa abdilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi, dan seterusnya, itu pun juga boleh. Jadi doanya apa? Seperti itu Budi Zubaidah dan suruh kaum muslimin, seperti itu boleh. Atau kalau orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doain suami kita dengan lafaz Indonesia pun Allah tahu kok jemaah. Dengan lafaz Indonesia pun Allah tahu. Ya Allah, lapangkan kuburnya suami hamba. Kayak gitu Allah tahu. Jadi silahkan berdoa, mendoakan, memohonkan ampun. Semoga Allah senantiasa memberikan tempat yang mulia untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, dan untuk seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kita pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Semoga terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan meridhoi Pak Ustadz, kita dan semua kaum muslimin. Hal menarik obat hidup tenang di masa pandemi yang membuat orang harus ngolah pikir, bukan ngopi-ngopi pikir. Misalkan 2 hari lagi harus bayar SPP kuliah anak yang pada saat tersebut tidak punya uang, senam jantung. Lantas baca Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran tetapi belum 100% tenang, lantas bagaimana? Apa perlu ditambah dosis Al-Qurannya atau memperbanyak lagi? Jazakallahu khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi atas pertanyaannya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada.
2 hari lagi anak bayar SPP sekolah, senam jantung. Mas Hadi cerita demikian. Udah baca Quran tapi kok masih nggak tenang. Ini apa yang harus dibenerin nih? Yang pertama dulu, ketergantungan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang didatangkan dari Al-Quran berupa ketenangan yang hakiki, yaitu pasti ketenangan hakiki. Ini hati kita ya belum baca. Kalau kita udah baca Quran, hati kita belum tenang. Yang keliru nanti adalah hatinya dalam membaca Al-Quran. Ini baca Al-Qurannya beneran nggak karena Allah, atau baca Al-Qurannya mergo dunia? Kan udah dibilang sama Rasulullah, siapa-siapa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra ainai, ja'alallahu faqra baina ainai. Siapa yang dunia tujuannya, Allah pastikan di pelupuk matanya akan selalu merasa faqra, fakir. Terus biar